Ketika hari kiamat tiba, aku putus dengan pacarku yang telah kujalani selama 10 tahun, di jalan menuju Beijing, hujan deras datang tiba-tiba. Aku terjebak di kereta, semua orang berpikir. Namun itu hanya hujan, tidak ada yang tahu. Setelah hujan ini, suhu tiba-tiba turun puluhan derajat di bawah nol, dingin datang lebih awal. Dan tujuan akhir kereta ini adalah hati manusia menjelang festival musim semi. Aku akhirnya memutuskan untuk putus dengan Lin Heng. Riwayat chat di WeChat masih terhenti pada pukul 3 pagi. Pesan yang dia tinggalkan untukku, mungkin malam ini harus begadang. Besok tidak bisa mengantarmu, hati-hati di jalan. Di dalam koper, aku menyimpan makanan untukmu setelah mengirim pesan putus di WeChat. Aku mengunci layar dan menyimpan ponsel ke dalam saku, mengikuti arah kerumunan saat keluar dari stasiun. Angin dingin yang menusuk menghampiriku, aku menghirupnya. Di paru-paruku seolah ada beberapa pisau yang menusuk-nusuk, dan langit mulai menurunkan hujan. Aku menyelipkan leherku kembali ke dalam skarf. Membawa koper, aku berjalan cepat menuju stasiun, banyak orang yang berdesakan. Aku berdiri di ujung paling belakang antrean panjang yang tak terlihat ujungnya. Di belakangku, masih ada orang-orang yang terus berdatangan. Suara gemuruh bergetar terdengar dari kantongku. Aku mengeluarkan ponsel, belum sempat melihatnya. Terjadi dorong-dorongan di belakangku. Ponselku terjatuh ke tanah. Satu ember jatuh diiringi dengan butiran hujan yang besar. Hujan ini datang dengan sangat deras, saya membungkuk untuk mengambil ponsel. Untungnya tidak pecah, Lin Heng di televisi. Getarannya masih berusaha berdering. Saya menggeser layar ponsel, telepon baru saja tersambung. Kerumunan gaduh dan saya menoleh, berusaha mendengar suara Wei Lin Heng. Namun suara saya selalu tertutupi oleh kebisingan orang-orang. Semua kereta api cepat ke utara dibatalkan. Lalu bagaimana kita bisa pulang untuk merayakan tahun baru? Kereta yang menuju selatan juga semua terlambat. Saya menangkap kata kunci ke selatan. Saya langsung memasukkan ponsel ke saku. Saya berdiri di atas jari kaki untuk melihat ke depan. Baru saja saya mengulurkan leher. Udara dingin masuk melalui celah. Saya benar-benar menggigil. Kerumunan yang awalnya tenang tiba-tiba bergerak ke depan. Saya berusaha keras untuk menoleh. Saya tidak tahu kapan area plaza sudah dipenuhi air. Saya didorong hingga menghantam dinding yang cerah. Sebuah kaki terinjak air genangan. Setetes darah langsung membasahi sebagian besar. Air hujan yang dingin membasahi sepatu dan kaus kaki. Tetaplah berdiri. Dingin yang mencolok merayap ke atas kaki. Cuaca memang sangat dingin. Membuat kepala terasa beku. Kerumunan gelisah dan tidak tenang. Suara keluhan bergantian muncul. Barisan sudah kembali dan bergerak maju. Waktu keberangkatan semakin dekat. Hati ini perlahan menjadi berat. Tiket untuk festival musim semi sulit didapat. Saya tidak ingin melewatkan kereta pulang. Akhirnya sampai di pintu pemeriksaan tiket. Setelah melewati pemeriksaan keamanan, saya hampir mengangkat koper dan berlari dengan cepat. Beruntungnya, kereta ke selatan. Hanya perjalanan saya yang tidak ada belokannya. Sayangnya, kereta hampir berangkat. Ketika saya turun ke peron, petugas kereta langsung berteriak saat melihat saya. Mulai berlari. Udara dingin masuk ke tenggorokan. Tercium aroma manis dan amis. Paru-paru hampir meledak. Saya membungkuk sambil terengah-engah. Anak muda perlu berolahraga. Seorang tante baik hati tersenyum dan menepuk punggung saya. Saya tersenyum padanya. Lalu menarik koper dan mencari tempat tidur saya. Tempat tidur bawah nomor 7. Kelas tidur tidak terlalu penuh. Ada seorang ibu dan anaknya di gerbong saya. Ada seorang paman lagi. Sudah saling menyapa. Saya duduk di tempat tidur. Pemanas di kereta sangat baik. Aku melepas sepatu dan kaos kakiku yang basah. Menggulung diri di dalam selimut. Ponsel saya tidak ada sinyal sejak naik kereta. Akhirnya saya masukkan kembali ke saku. Pasti karena kedinginan terlalu lama. Setelah tubuh menghangat, kelopak mata semakin berat. Tiba-tiba, kereta api tiba-tiba berhenti. Saya terkejut hingga kulit kepala saya terasa kesemutan. Membuka ponsel menunjukkan bahwa sudah tengah malam. Saya tidur selama 7 jam. Mengangkat tirai jendela. Di luar jendela kereta gelap gulita. Hujan deras sudah berhenti. Lalu turun salju tebal seperti bulu angsa. Para penumpang yang terhormat. Di depan terjadi longsor. Mohon kepada semua penumpang untuk tidak turun sendiri. Tunggu di tempat. Berhenti selama 2 jam. Petugas mulai menghitung jumlah orang di kereta. Saya menariknya sebelum dia berbicara. Dia menoleh dan melihat saya. Suaranya tidak terlalu baik. Runtuh ke depan. Kereta tidak bisa melintas untuk sementara. Waktu pemulihan masih belum pasti. Ada sekilas kelelahan di matanya. Saya diam sejenak. Darah mengalir. Bangun di hari ketiga. Kereta masih tidak bergerak. Di luar jendela sudah putih semua. Menurut saya mungkin terjebak di kereta. Ponsel mendapatkan sinyal yang lemah. Menghadapi belasan panggilan tak terjawab. Semuanya tidak ada jejak. Membuka WeChat. Tidak bisa masuk ke informasi apapun. Dari kemarin sampai hari ini, saya belum makan sebutir pun. Tiba-tiba merasa lapar. Baru saja ingin membuka koper untuk mencari makanan. Lalu teringat tentang keadaan saya sekarang. Berbalik dan pergi ke gerbong makan. Orang-orang di gerbong makan sangat banyak. Tapi sebagian besar adalah orang-orang yang membeli tiket sementara. Jumlah orang yang makan tidak banyak. Saya memilih beberapa makanan yang tinggi kalori. Makanan yang memberikan rasa kenyang yang kuat. Yang kecil langsung saya masukkan ke dalam saku. Yang besar saya masukkan ke dalam tas. Sekalian membeli 1 porsi nasi kotak. Dalam perjalanan kembali, tanpa sengaja menyentuh pemanas. Jauh lebih dingin dibandingkan kemarin. Sumber daya di dalam kereta terbatas. Jika terus terjebak seperti ini, saya menghentikan pikiran. Membawa makanan masuk ke toilet. Untungnya saya membawa tas besar. Mengisi sebagian makanan. Sisa yang lain dipegang di tangan juga tidak mencolok. Dalam perjalanan melewati kerumunan,
Semuanya dengan antusias mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto. Seluruh penumpang di kereta ini hampir semuanya adalah orang-orang yang menuju selatan. Orang-orang dari selatan memiliki obsesi yang berbeda terhadap salju lebat. Semua orang berkumpul dengan semangat di depan jendela kereta, mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto. Hampir tidak ada yang menganggap salju ini serius. Sebenarnya kereta telah berhenti di sini. Sudah 10 jam. Saya sudah sering naik kereta ini. Tujuan akhir adalah kota musim semi. Seluruh perjalanan adalah 35 jam 40 menit. Total melewati 16 stasiun. Sudah berjalan selama 7 jam. Jadi kereta sekarang seharusnya sudah memasuki perbatasan antara Henan dan Hubei. Makanan penumpang di kereta disiapkan paling pendek. Disiapkan untuk 8 jam. Lama perjalanan maksimal adalah 35 jam. Saat ini kami terjebak selama lebih dari 10 jam. Hanya saja sebagian besar waktu terjadi di malam hari. Penumpang belum merasakan banyak. Namun jika hari ini belum ada bantuan, maka itu berarti akan ada orang yang mengatakan makanan sudah tidak cukup. Saya berhenti sejenak, berbalik dan berjalan menuju gerbong makanan. Setelah satu perjalanan, ransel sudah penuh sekali. Bagian yang tersisa, saya meminta sebuah tas plastik hitam untuk mengemasnya. Menghimpun ketidaknyamanan dalam hati. Cepat kembali ke ruang kabin. Begitu saya masuk pintu, ada seseorang yang duduk di ranjangku, menghadapkan punggungnya padaku. Saya sedikit mengernyitkan dahi. Dengan sopan saya membuka suara. Halo, ini milik saya. Belum selesai berbicara, dia berbalik. Ternyata Lin Heng. Matanya tanpa emosi. Sekali lihat sudah jelas dia begadang semalaman. Melihat saya kembali, dia berbaring di tempat tidur seberang. Saya hendak menghentikannya. Pacik datang, tersenyum lebar kepada Lin Heng, mengambil koper dan pergi. Setelah berpikir selama 1 detik, saya mengerti. Lin Heng membeli tempat tidur ini. Dia memandang saya dengan tatapan sedih. Kemudian Chen Chen tertidur. Tak lama kemudian teringat pada Han Seng. Kereta perlahan mulai dingin. Selimut di kereta. Setelah berpikir sejenak, saya mengangkat selimut dari tempat tidur saya, menutupinya dengan selimut. Terus terang, Lin Heng adalah pacar yang baik. Namun dia selalu bilang agar saya menunggunya. Dari 19 tahun hingga 29 tahun, saya belum menunggu lamaran darinya. Jadi saya tidak ingin menunggu lagi. Di tengah makan, petugas kereta mendorong gerobak makanan lewat. Di tempat tidur saya duduk seseorang. Saya membeli 2 porsi makanan kotak lagi, meletakkan makanan kotak di samping saya. Saya mengambil pakaian dari koper, bersandar pada tas ransel, menarik lebih rendah topi, hanya menampakkan mata, berusaha agar diri sendiri tetap hangat. Tanpa sadar saya tertidur lagi. Saya terbangun karena kedinginan. Dingin meresap ke dalam gerbong melalui celah jendela. Bagian yang dekat dengan jendela, tubuh terasa kaku karena kedinginan. Kaki juga tidak merasakan sumber panas. Pemanas di kereta sudah sepenuhnya mati. Aku membangunkan Lin Heng, membungkuk dan berbicara di telinganya. Kereta mungkin tidak bisa berjalan lagi. Pertolongan juga mungkin tidak akan datang dengan cepat. Saya akan pergi ke gerobak makanan untuk membeli makanan. Pastikan kamu menjaga barang-barang. Setelah kereta berhenti menghangat, suhu hanya akan semakin menurun. Dan saya juga memperhatikan. Setelah perjalanan yang baru saja lewat, sudah lama tidak ada petugas kereta mengeluarkan gerobak untuk menjual barang. Lin Heng yang baru bangun masih sedikit bingung. Jari-jari saya membeku dan memerah. Di atas spray putih terlihat lebih menakutkan. Lin Heng menarik saya masuk ke dalam selimut. Setelah mengenakan pakaian dengan baik, siap untuk keluar. Ibu muda yang membawa anak di tempat tidur atas memanggil Lin Heng. Dia agak malu untuk berbicara padaku. Selamat pagi. Bisakah Anda membantu saya menjaga anak ini? Saya juga ingin pergi membeli sesuatu untuk dimakan. Anak di depan ini terlihat sekitar 5 atau 6 tahun. Sejak naik kereta, saya menunggu mereka untuk berbicara. Tukar tempat tidur dengan saya. Tapi mereka tidak pernah berbicara. Saya mengangguk setuju. Ibu muda itu bernama Chen Sui. Kali ini dia pergi ke selatan untuk merayakan tahun baru bersama suaminya. Suaminya adalah seorang pemadam kebakaran. Anak itu bernama Luo Wei. Sebelum pergi, Chen Sui memakaikan dia dengan sangat tebal. Dia meringkuk di dalam selimut. Dia sangat manis. Dengan cepat, Lin Heng kembali bersama Chen Sui. Wajah keduanya terlihat sangat berat. Tangan mereka kosong. Gerbong makan terhalang dan tidak bisa dilalui. Bahasa klasik. Saya memiliki firasat buruk. Sekarang kereta berada di pegunungan. Sudah berhenti hampir 15 jam. Semuanya berbondong-bondong menuju gerbong makan. Sepertinya pemanasan di kereta mati. Ini benar-benar membuat orang merasa khawatir. Selain itu, satu-satunya tempat tidur lembut di gerbong kami terhubung dengan gerbong makan. Ini berarti orang-orang di area tempat tidur keras ingin pergi ke gerbong makan. Mereka harus melewati area tempat tidur lembut. Di ujung lain gerbong makan adalah tempat duduk keras. Di sana lebih banyak orang. Ketika orang banyak, jadi mudah terjadi masalah. Dalam keadaan lapar dan kedinginan, tidak pernah mendapatkan pertolongan, pikiran orang pasti akan kacau. Situasi hanya akan semakin memburuk. Kenapa tidak ada pemanas? Pramugari, apakah masih ada makanan kotak? Kita semua akan kelaparan. Lebih baik pergi ke gerbong makan. Gerbong makan pasti ada makanan. Lorong satu persatu. Seseorang berteriak dan mendorong ke arah gerbong makan. Lorong yang awalnya tidak terlalu lebar, sekarang dipenuhi orang. Saya buru-buru menarik mereka berdua masuk, mengunci pintu, memindahkan selimut ke tempat tidur saya. Berbicara pelan, kamu tidur di tempat tidur bawah ini. Aku dan pacar tidur di sini. Saat ini selama masa perjalanan festival musim semi, banyak orang di dalam kereta. Pramugari sangat sibuk tidak bisa datang. Kita jangan keluar kecuali dalam keadaan darurat. Kunci pintu dengan baik.
mengeluarkan 2 kotak makanan yang dibeli siang tadi, memberikan 1 kotak kepada Chen Sue, segera mengeluarkan barang yang dibeli sebelumnya. Ini makanan saya, kalian punya berapa banyak? Tetapi hati manusia sulit dipahami. Saya tetap menyembunyikan makanan di koper, dan coklat yang tersembunyi di tubuhnya. Chen Sui segera mengeluarkan semua makanan. Lebih banyak daripada yang saya bayangkan. Saya perlahan menghela napas. 3 orang membagi makanan berdasarkan prioritas. Pertama-tama makan mie instan yang membutuhkan air panas. Makanan berupa biskuit dan roti ditaruh di belakang. Daging sapi kering. Makanan seperti batang coklat untuk mengisi energi. Usahakan untuk menghemat makan. Menghitung. 4 orang berusaha untuk menghemat makan. Kita masih bisa bertahan beberapa hari. Chen Sue tampak sangat bersyukur. Di malam hari, saya melipat diri di pelukan Lin Heng. Saling menyerap sumber panas. Miau-miau. Aku mencengkeram daging pinggangnya. Jam berapa sekarang? Masih membicarakan ini. Perubahan terjadi dalam sekejap. Suara ledakan yang keras. Seperti suara kaca yang pecah. Segera setelah itu, suara teriakan yang menyedihkan. Datang dari luar ruang kabin. Aku hampir saja melompat dalam sekejap. Menempelkan telinga pada pintu. Ketukan keras. Suara gaduh yang keras tiba-tiba terdengar. Mengguncang aku hingga sedikit bingung. Chen Sue dan putranya juga terbangun. Meringkuk di sudut. Aku memberi isyarat dengan suara pelan. Perlahan duduk kembali di tempat tidur. Lin Heng mengambil piring di meja. Suara langkah yang kacau. Bergema bolak-balik di dalam kereta. Campur aduk dengan tangisan wanita. Dan teriakan anak-anak. Aku diam-diam menopang pintu. Kerusuhan berlanjut hingga larut malam. Suara klakson yang terputus-putus mulai terdengar. Para penumpang yang terhormat. Ruang kereta masuk ke mode darurat. Silakan penumpang kembali ke kursi masing-masing. Petugas kereta akan menghitung jumlah orang. Membagikan bahan kebutuhan. Semalam berlalu, ruang kereta mulai membeku dengan kecepatan yang terlihat mata. Mulai membeku. Jari-jari terpapar di udara. Hanya dalam beberapa detik, sudah bisa menyebabkan rasa sakit yang tajam. Meskipun celah jendela sudah ditutup, tetapi udara dingin masih bisa masuk dari celah-celah kecil. Kami menyeret koper dan menatanya di tengah, membuatnya menjadi tempat tidur besar. Aku dan anak itu tidur di tengah. Teman-teman penumpang sekalian, kami mengeluarkan semua pakaian dan memakainya. Membungkus diri dengan ketat, hanya menyisakan mata yang terlihat. Semalam, kami hampir tidak tidur semalam. Saat ingin tidur sejenak, pintu kabin diketuk dengan keras. Chen Sue baru saja ingin berbicara. Aku menariknya kembali. Lin Heng langsung mengerti. Dia mengajukan pertanyaan dengan suara keras. Dengan sangat tidak sabar, petugas kereta meminta hitungan orang. Lin Heng sedang bersiap untuk bergerak. Saya segera menariknya, mengisyaratkannya untuk tidak membuka pintu terlebih dahulu. Suara di luar pintu semakin keras. Pihak luar meningkatkan suaranya. Kenapa sudah mengetuk lama tidak dibuka? Meminta hitungan orang untuk membagikan bahan. Saya melepaskan tanganku. Lin Heng membuka sedikit celah. Aku melindungi Luo Wei di belakangku. Beberapa orang. 4. Tidak ada kata-kata lebih lanjut. Di dalam kereta benar-benar sangat dingin. 2 botol kecil air diselipkan di celah pintu. Juga ada 4 roti kecil. Saya membuka pintu. Di dalam kereta berantakan. Tentu semalam terjadi kekacauan besar. Petugas kereta mengenakan mantel. Sambil menyeret tas besar di belakangnya. Pergi ke gerbong berikutnya. Saya memperhatikan bahwa pintu di kedua ujung kereta terkunci. Seluruh kereta dipisahkan menjadi satu persatu dunia kecil yang mandiri. Gerbong makan dekat yang seharusnya ditempati. Kaca di ujung sana telah dihancurkan. Pada saat ini di dalam gerbong makan, sudah tidak ada penumpang lagi. Hanya ada staf yang mengenakan seragam. Melihat saya mengintip, pramugari berbalik, mengernyitkan dahi. Jangan keluar untuk berkeliaran jika tidak ada yang penting. Kunci pintu dengan baik di malam hari. Sambil bercanda dia berbisik. Jika tidak bisa menghubungi lagi, akan terjadi masalah besar. Meskipun barang yang dibagikan oleh pramugari tidak banyak, namun tidak banyak sisa. Lin Heng kembali setelah menggunakan toilet. Dia berkata pelan tentang informasi yang didapat. Namun menurut saya, diperkirakan tidak akan lama lagi. Terlalu banyak orang. Setiap kali Lin Heng mengucapkan satu kata, bisa terlihat ada gumpalan udara dingin di udara. Sekarang sudah minus 30 derajat. Kereta telah terlapisi es tebal. Setiap kali menarik napas, saya merasa ada pisau berputar-putar di tenggorokan. Pikiran saya agak lambat. Butuh waktu cukup lama untuk memahami kata-kata Lin Heng. Ibu, apakah akan ada yang datang menyelamatkan kita? Chen Sue menunduk dan menenangkannya. Akan ada. Saya merasakan ketidaknyamanan yang samar. Jumlah penumpang di kereta terlalu banyak. Meskipun barang di satu kereta banyak, jika dibagikan, setiap orang juga tidak akan mendapat banyak. Yang lebih menakutkan adalah, semakin dingin. Jaket bulu angsa dari selatan sama sekali tidak bisa melawan suhu ekstrim. Dan kursi keras tidak dilengkapi dengan selimut. Pramugari kembali mengetuk pintu. Kali ini tidak ada pasokan. Masih menghitung jumlah orang. Setelah itu, setiap jam dia akan mengetuk pintu. Ibu, kenapa terus-menerus menghitung jumlah orang? Bukankah dia sudah tahu? Apa kita memiliki 4 orang? Kami bertiga baru saling kenal semalam. Pramugari tahu persis jumlah orang di dalam gerbong. Dalam situasi yang familiar, dia terus-menerus menghitung jumlah orang. Hanya ada satu alasan, yaitu, dia sekarang menghitung orang-orang yang selamat. Kata-kata Lin Heng terbukti benar. Setelah memberikan pasokan 2 kali, tidak ada lagi yang diberikan. Waktu berikutnya, pramugari hanya menghitung jumlah orang dengan mekanis.
Gerbong yang awalnya tenang juga mulai bergejolak. Kenapa pasokan belum juga diberikan? Kapan sebenarnya bantuan akan datang? Kita semua akan mati kelaparan. Tidak tahu apa yang pramugari katakan. Segera setelah itu, suara tinju menghantam dinding. Dari luar terdengar suara mendengus. Segera setelah itu, adalah suara pelan yang terus-menerus. Tidak ada yang menghentikannya. Lin Heng melirikku beberapa kali. Aku menunduk menghindari tatapannya. Hatiku sangat kacau. Saat saya bingung, Lin Heng berlari keluar. Pintu ruangan besar terbuka. Pramugari terjatuh di luar pintu. Seorang pria di samping mengangkat tinjunya siap untuk menghantam. Didorong oleh Lin Heng dan jatuh. Saya maju membantu petugas. Melihat sekeliling. Pintu kabin tertutup rapat. Hanya kabin di sebelah kami. Tidak tahu kapan celah itu terbuka. Pramugari menghela napas. Suara itu terdengar sedikit putus asa. Bahkan jika kau membunuhku, itu sia-sia. Tidak ada artinya tidak ada. Pria itu terdiam di tempat. Segera setelah itu, kedua tangannya mengepal. Dia memukulnya dengan keras ke tanah. Dia berteriak beberapa kali dan berbalik kembali ke kabin. Dia menarik pintu dengan cepat. Suara benturan yang keras bergema di dalam kabin. Pramugari telah menurunkan kami. Dia berjalan kembali ke ruangan istirahat dengan langkah berat. Dalam sekejap, dia berbalik. Sekumpulan kunci jatuh ke tanah. Saya segera melangkah maju untuk mengambilnya. Memberikannya padanya. Dia juga mengambil sepotong coklat dari saku dan menaruhnya di tangannya. Bukan berarti saya seorang malaikat. Dalam lingkungan yang buruk seperti ini, saya masih berharap dia bisa selamat. Tengah malam, pintu kabin diketuk sekali lagi. Saat ini, kabin sudah mencapai suhu yang membekukan air. Saya tidak mau berada di luar selimut bahkan untuk sesaat. Ketukan pintu yang mendesak terus berbunyi. Bukan. Siang tadi baru saja dipukuli. Malam lagi mulai bekerja. Apakah harus begini sepanjang malam? Aku menutup telingaku. Terkunci dalam selimut. Ketukan pintu berhenti sesaat. Detik berikutnya terdengar suara kunci diputar. Saya terbangun dengan tiba-tiba. Pramugari memiliki semua kunci kabin. Lin Heng melindungi di depan kami. Membuka pintu 1 detik sebelum pintu kotak dibuka. Di dalam kereta sangat gelap. Petugas kereta berdiri di depan pintu sambil menyeret tas plastik itu. Kali ini, pintu terbuka lebar. Dia menjulurkan kepalanya ke dalam. Lin Heng bersandar di depannya. Dengan nada marah ia mulai berbicara. Apa yang harus dilakukan? Orang di luar tidak bergerak. Setelah beberapa lama baru ia berhasil mengambil buku kecil itu. Menarik perhatian. Menutup pintu. Lin Heng membuka mulutnya dengan canggung. Masih cukup profesional. Saya menutup mulutnya. Bertukar pandang dengan Chen Sure. Dia mengeluarkan kertas dan pena dan memberikannya kepada saya. Saya menggosok jari saya yang terasa kaku. Menulis satu baris kata. Tak ada suara langkah pergi. Orang-orang masih di luar. Waktu seolah setengah beku. Sampai tetesan air di ujung hidung saya. Membeku menjadi es teh. Suara gesekan kantong plastik di lantai. Baru kemudian semakin menjauh. Ibu. Dia bukan pramugari. Bicaralah. Saya mengangkat tangan dan menutup bibirnya perlahan. Menurunkan suara. Berbicara kepada dua orang lainnya. Kunci. Dingin menyeruak cepat ke dalam ruang. Saya mengangkat tangan dan membungkus syal. Lin Heng memimpin. Chen Sue berjalan di tengah. Kami di kamar nomor 2. Dekat dengan ruang istirahat pramugari. Hanya perlu melewati kamar nomor 1 dan mengangkat pandangan. Maka bisa melihat. Lin Heng kembali dengan cepat. Menghadapi tatapan kami yang penuh tanya. Wajahnya tampak berat. Perlahan menggelengkan kepala. Saya belum sempat merasakan bayangan. Di detik berikutnya, wajah pucat muncul di belakang Lin Heng. Dalam sekejap, seluruh tubuh saya merinding. Lin Heng jatuh. Chen Sue berteriak. Segera berbalik. Dengan cepat mendorong saya menjauh. Saya memukul keras jendela mobil. Bahu saya terasa kaku. Saya hanya bisa melihatnya menutup ruang dengan keras. Saya bilang mereka akan keluar untuk mengambil kunci. Dari belakang terdengar suara menghisap darah. Seketika itu kulit kepala saya merinding. Saya berbalik dengan kaku. Ada seorang pria di belakangnya. Menyeret kantong plastik besar. Berdiri di ujung kereta, mengawasi saya dalam kegelapan malam. Lin Heng terjatuh ke tanah dan tidak bersuara. Sebuah wajah pucat muncul, berjongkok di samping Lin Heng. Itu adalah seorang wanita. Setelah terobek sejenak, berteriak keras dan menyerang wanita itu. Dia bukan keluar dari kamar nomor 1. Di luar juga tidak ada tempat untuk bersembunyi. Saya hanya bisa memblokirnya yang bersembunyi di ruang istirahat pramugari. Saya menabrak wanita itu hingga jatuh ke tanah. Meluncur dan merangkak menuju ruang istirahat pramugari. Suara langkah cepat datang dari ujung yang lain. Wanita di belakang berteriak. Bangkit dari tanah. Saya membuka kunci pintu dan masuk dengan terburu-buru. Menutup pintu dengan keras sebelum mereka sampai. Saat pintu ditutup, saya melihat pria itu menatap dengan tatapan tajam. Menghantamkan tinjunya ke arah saya. Ruang istirahat sangat kecil. Pramugari terjatuh di kursi. Darah di belakang kepala. Sudah membeku. Masih memegang serpihan coklat kecil di tangannya. Ini aku. Membunuhnya. Adegan kacau berulang kali. Melintas dalam pikiranku. Tubuh pramugari yang kaku. Menghalangi pintu kaca. Aku meringkuk di bawah meja. Kedua tangan memeluk lutut. Sebuah tetes keringat jatuh dari sudut dahi. Di luar pintu ada suara barang-barang diseret. Aku tahu. Itu adalah Lin Heng. Dengan keras menutup mata. Memaksa diri untuk tenang. Tapi yang terlihat terus berulang. Saat Lin Heng jatuh ke tanah. Setelah teriak marah. Aku membuka mata. Perlahan menghembuskan napas. Tak boleh bawa senjata tajam di kereta. Ketika baru saja melarikan diri. Aku hanya sempat melihat.
Tongkat panjang di tangan wanita. Sekarang jika dipikirkan kembali, itu jelas adalah pegangan koper. Jadi, mereka tidak memiliki kekuatan yang mematikan. Aku mengangkat wajah mengarah. Tanda pengenal karyawan. Di sana ada penjepit kertas. Cukup tajam dan tidak besar. Pas untuk disembunyikan di telapak tangan. Melihat aku yang tidak memberikan respon. Orang di luar pintu panik. Menginjak pintu dengan keras. Suaranya tajam. Kami tidak ingin membunuh. Hanya ingin bertahan hidup. Aku melihatmu dari gerbong makanan. Membeli segenggam makanan. Kamu mengeluarkannya. Jangan berpura-pura. Aku melihat sendiri. Kamu memberi pramugari sepotong coklat. Pasti kamu masih punya. Jika kamu tidak ingin dia mati, sebaiknya keluar dengan patuh. Jika tidak, aku berusaha untuk tidak peduli pada kata-kata pria itu. Dengan hati-hati, meluruskan klip kertas dan mengikatnya di tangan. Suara di luar pintu. Perlahan-lahan mereda. Aku mendongak melihat. Wajah wanita itu menempel di kaca jendela. Membentuk lengkungan yang aneh. Aku mencubit pahaku. Membuat diriku sadar. Perlahan mulai berbicara. Aku bisa memberikan kalian sebatang coklat. Syaratnya dia harus hidup. Wanita itu menundukkan kepala. Tertawa ngakak. Satu potongan. Itu tidak cukup. Aku tertawa sinis. Kalau begitu mari kita mati bersama. Pria itu menarik wanita itu untuk berbicara. Kamu berikan 2 potong dulu. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Kalian dorong ke ujung gerbong itu. Aku melemparkan coklat ke tanah. Aku mulai berbicara perlahan. Jaket bulu yang dipakai keduanya tidak tebal. Mungkin kereta yang sedang dalam perjalanan. Wanita itu pucat karena dingin. Pria itu terlihat kuat. Tapi saat baru saja berlari, suara langkah yang tidak stabil terungkap. Keadaannya saat ini juga tidak baik. Kalau kau lari, bagaimana? Pria itu tidak mundur sedikit pun. Aku sedikit mundur. Menggelengkan kepala. Jika kalian berdua menyerangku secara tiba-tiba, bagaimana? Jika tidak bisa, ya sudah. Pria itu menunduk dan merobek sesuatu pada saat itu. Dengan senang hati aku setuju. Suara langkah semakin menjauh. Aku mengangkat tubuh Chen Wuyuan ke belakangku. Satu tangan diletakkan di pegangan pintu. Mengambil napas dalam-dalam. Hampir pada saat pintu dibuka, pria itu menghampiriku dengan tinju terangkat. Aku menundukkan tubuhku. Tubuh di belakangku jatuh ke arah pria itu. 2 tubuh jatuh bersamaan. Pria itu berbalik seketika. Aku menusukkan penjepit kertas ke matanya. Jeritan mengerikan bergema di dalam kereta. Memanfaatkan saat dia belum bangkit. Aku mengambil kursi dan memukulnya di bagian bawah. Sebuah jeritan nyaring. Pria itu terdiam. Rasa sakit tajam di bahu. Wanita itu dengan mata merah. Mengayunkan pengait. Dengan wajah yang marah. Aku berbalik dan bergulat dengannya. Menekan kuat di perutnya. Wanita itu berjuang 2 kali. Air mata menggenang di matanya. Dia tiba-tiba berbicara. Aku hamil. Saya terkejut. Pantatku secara naluri menjauh dari perutnya. Hampir seketika. Dia tiba-tiba mengangkatku. Berbalik dan menekanku. Pertarungan tanpa henti. Aku hampir kehabisan tenaga. Menggigit gigi dan berteriak keras. Chen Sue. Cepat keluar, sialan. Yang menjawabku adalah keheningan. Wanita tersenyum dan berbicara. Sampai kamu mati, aku akan pergi merapikan mobil itu. Berbalik. Kelopak mataku perlahan menjadi berat. Lepaskan dibikin. Penjahat. Suara lembut Luo Wei terdengar di telingaku. Aku dengan susah payah membuka mata. Terlihat dia memukul wanita itu dengan baki kecil. Wanita itu mengambil gagang dan memukulnya. Tidak boleh kamu memukul anakku. Chen Sue tiba-tiba berlari ke arah wanita itu. Menjatuhkan orang itu ke tanah. Kemudian duduk di atas wanita itu dan melampiaskan kemarahannya. Beban di tubuhku menghilang. Aku batuk keras beberapa kali. Sebuah tangan kecil menempel di wajahku. Berbalik. Mata Luo Wei tampak merah. Melihat aku meneteskan air mata. Maaf. Ibu tidak bermaksud. Aku melambaikan tangan. Perlahan bangkit, menahan Chen Sue yang masih memukul. Dia tidak tahu dari mana datangnya tenaga itu. Melepaskan diriku. Aku menariknya dengan keras. Jika terus memukul, dia bisa mati. Setelah berkata itu, aku tidak memperdulikannya. Berjalan diam-diam menuju Lin Heng. Dia terbaring di tanah. Mengeluarkan banyak darah. Aku menghirup napas. Berlutut di sampingnya. Perlahan menempelkan telinga di dadanya. Gerakan lemah menunjukkan bahwa dia masih hidup. Aku melepas satu lapis jaket bulu dan menutupinya dengan itu. Mendorong pintu kamar nomor 1. Kakak di dalam sudah lama tidak bersuara. Saya berdiri di tempat dengan hening selama beberapa menit. Menarik tubuh kakak ke kamar nomor 3. Mengambil selimut kembali. Menempatkan Lin Heng di kamar nomor 1. Luo Wei terus mengikuti saya sambil membantu membawa selimut. Mengatur Luo Wei dengan baik. Saya baru melihat Chen Sue berdiri di pintu kamar nomor 2. Ingin berbicara tetapi terdiam. Saya mengangkat tangan untuk menghentikannya. Jangan bilang omong kosong itu. Minggir. Dia berdiri diam di samping. Saya dengan sigap mengambil koper saya. Masih ada makanan. Berbalik. Melihat Luo Wei memegang tangan Chen Sue berdiri di pintu. Saya meletakkan makanan dari tas saya. Hanya membawa yang ada di dalam tas dan koper. Setelah menata semua barang, saya berbalik dan berjalan ke arah pria yang terjatuh. Mengambil kunci dari tubuhnya. Menemukan kunci kamar nomor 1 dan melepasnya. Suara gaduh yang baru saja terdengar. Seluruh gerbong empuk tidak ada suara. Hanya bisa membuktikan bahwa yang masih hidup sekarang hanya kami bertiga. Saya menjepit bibir saya. Kemudian berbalik melihat wanita yang terjatuh di samping. Darah mengalir di bawah bagian pinggulnya. Dia benar-benar hamil. Akhirnya saya menyeret keduanya ke ruang istirahat pramugari. Membuang 2 selimut. Selanjutnya, hidup atau mati tergantung pada mereka sendiri. Setelah melakukan semua ini,
Saya kembali ke kamar nomor 1 dengan kunci dan mengunci pintunya. Saya tidak mengambil kunci kamar lain. Juga tidak membuka pintu untuk mengambil selimut. Kita sudah ribut cukup lama. Staf kereta makan tidak ada yang datang. Entah mereka tidak ada di kereta makan. Atau bisa jadi saya terdiam sejenak. Menghentikan pemikiran. Tidak ingin berpikir lebih dalam. Meninggalkan kunci. Jika ada yang bisa hidup sampai sini. Semoga selimut-selimut itu bisa menyelamatkan nyawa mereka. Saya melepas pakaian luar. Mengangkat selimut. Menggenggam dekat Lin Heng. Untuk waktu yang lama. Suara berat dan mendung terdengar dari luar pintu. Dia berkata, "Miau miau, maaf." Saya tidak menjawab. Dalam lingkungan yang ekstrim. Tidak salah baginya untuk ingin hidup bersama seorang anak. Dia tidak seharusnya menginjak kehidupan orang lain. Tidur saya sangat nyenyak. Terbangun kembali. Terbangun oleh suara dari luar pintu. Suara berat terdengar dari luar pintu. Tidak ada lagi. Seluruh gerbong hanya tersisa kami. Anak kecil tidak boleh berbohong. Apakah kamu bilang kepada paman bahwa masih ada orang di sini? Paman. Di dalam gerbong hanya tersisa saya dan ibu. Suara lembut anak kecil terdengar. Dalam suara itu terdapat ketakutan yang mendalam. Saya tiba-tiba membuka mata. Memakai pakaian dan mengendap-endap mendekati pintu. Cheng Ge. Jangan pedulikan mereka. Kuncinya ada di sini. Hanya dalam beberapa detik, kunci pintu mulai berputar. Saya menggenggam kunci di tangan. Mata saya terpaku pada pegangan pintu yang berputar. Cheng Ge. Tidak bisa dibuka. Di sini pasti ada seseorang. Huayin jatuh. Jantungku seolah terangkat ke tenggorokan. Kakak, kunci pintu ruang ini rusak. Pramugari telah menempatkan orang lain di ruang lain. Chen Sue berbicara dengan terbata-bata. Ternyata, pegangan pintu tidak lagi berputar. Beberapa orang berjalan mundur sambil mengumpat. Mungkin mereka telah melihat mayat kakak dari kamar nomor 1 sebelumnya. Salah satu dari mereka berteriak. Suara tangisan Luo Wei yang menyedihkan terdengar. Wanita ini tidak berbohong. Ini ada tempat tidur bawah kamar nomor 1. Suara melodi jatuh. Bersandar di belakang pintu dengan cara terpisah. Pikiran campur aduk. Melindungi Chen Sue. Saya tidak percaya. Dan merasakan khawatir secara samar. Kelompok orang dari luar pasti bukan orang baik. Chen Sue membawa anak. Saya menggelengkan kepala. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Lin Heng yang ada di tempat tidur masih pingsan. Tidak bisa mengurus orang lain. Kelompok itu tampaknya enggan pergi dari tempat yang nyaman. Mereka tinggal di dekat gerbong makan. Suara tawa dan keributan terdengar di seluruh gerbong. Sepertinya mereka memiliki banyak persediaan. Aroma daging mengapung di udara. Mulut mulai mengeluarkan air liur. Saya mengeluarkan sebuah botol yang saya peluk, hingga mencair dengan hati-hati. Mengoleskannya di bibir Lin Heng yang kering. Aku bersandar di bahunya. Mendengar detak jantung yang lemah. Tidak bisa menahan air mata. Anak kecil. Panggil satu kali, Papa. Saya akan memberimu tulang ini, bagaimana? Cheng Ge. Anak masih kecil. Perempuan sialan. Pergi dari sini. Suara pria kesakitan terdengar. Segera diikuti oleh suara makian. Tak lama kemudian terdengar suara tubuh jatuh. Detik berikutnya, suara tangisan Luo Wei yang memilukan terdengar. Sesuatu terjadi pada Chen Sue. Luo Wei hanya menangis 2 kali. Lalu dibekap mulutnya dengan paksa. Aku di dalam ruangan merasa sangat bingung. Di satu sisi, aku berterima kasih atas perlindungan Chen Sue. Di sisi lain, aku tidak bisa menempatkan diriku dalam bahaya. Dalam dilema, sudah larut malam. Darah sudah menutupi separuh jendela kereta. Dalam kabut, aku teringat saat Luo Wei berlari keluar dari ruang. Aku mengambil napas dalam-dalam. Duduk tegak, menghadap Lin Heng di samping dan berbicara pelan. Lin Heng, kamu juga setuju, kan? Sepertinya aku melihat bulu mata Lin Heng bergetar. Melalui pengamatanku selama beberapa hari ini, kelompok itu tampaknya sangat memperhatikan suara di dekat gerbong makanan. Patroli di sini sangat jarang. Selain itu, orang yang menjaga malam mereka selalu menghabiskan setengah jam di toilet setiap malam. Jadi aku hanya bisa menunggu. Menunggu sampai pagi datang. Dari toilet terdengar suara menutup pintu. Saat ini di gerbong tidur empuk. Suara dengkuran sangat keras. Saya menarik celah dengan hati-hati. Secara tiba-tiba bertemu dengan mata yang berdarah. Luo Wei meringkuk dalam pelukannya. Wajahnya penuh dengan memar. Terbungkus tipis selimut dan bersandar di jendela kereta. Melihatku. Dia terlihat senang. Kemudian cepat-cepat melihat kedua arah. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Dia tiba-tiba mendorong Luo Wei ke arahnya. Dia membuka mulutnya, dan segera mengucapkan satu kalimat. Saya bisa membaca gerak bibirnya. Banyak orang di luar pintu, tak berani bersuara, hanya bisa memeluknya dalam pelukan. Dia adalah anak yang mengerti, mengkerut dalam pelukanku. Air mata terus mengalir, tapi tetap tidak bersuara. Saya tidak tahu bagaimana Chen Sue menjelaskan tentang hilangnya Luo Wei. Singkatnya, sekelompok orang itu tidak memperhatikan hilangnya Luo Wei. Saya setiap hari berada di dalam pintu, mendengar suara Chen Sue yang terhina, mencabik 2 gumpalan kapas. Sumbat telinga Lowe, hanya terpisah oleh 1 pintu. Ibu menderita di luar. Bagi anak-anak, ini terlalu kejam. Meskipun kami sudah berhemat, makanan tetap habis. Saya mengeluarkan sekeping coklat terakhir, memecahnya menjadi 2 bagian, memberikan 1 kepada Luo Wei. Kini, tidur adalah cara terbaik untuk menghemat tenaga. Dalam keadaan samar, seseorang berjuang keras memasukkan sesuatu ke mulutku. Sangat manis. Saya sedikit membuka mata. Luo Wei mengangkat sekeping coklat dan memasukkan ke mulutku. Anak itu tampak sangat tulus. Dengan hati-hati memecah coklat menjadi potongan kecil. Mataku terasa hangat, menggenggam tangan kecil itu.
menggelengkan kepala, memberikan coklat itu ke mulutnya, berbicara dengan suara lembut di telinganya. Jangan takut, kami tidak akan meninggalkanmu. Tubuh Luo Wei kaku seketika, meletakkan kepalanya di pelukanku. Suara di luar gerbong semakin mengecil. Duduk bersandar di tempat tidur sambil memeluk Luo Wei. Melihat darah ayam di luar jendela, juga tidak menghiraukan suara itu. Tersenyum dan bertanya padanya, apakah ini bagus? Luo Wei terlalu lapar untuk bergerak, namun tetap berusaha menjawabku. Menutup mata, dengan sedikit rasa bersalah berbicara, tubuh Luo Wei menjadi kaku. Saya minta maaf, Bibi hanya bisa menemanmu sampai sini. Suara tangisan Luo Wei terdengar di telingaku. Dalam sekejap, mengguncang tanganku dengan keras. Aku membuka mulutku dengan tegas. Aku sudah tidak punya tenaga. Bibi, bendera 5 bintang. Itu bendera 5 bintang. Seseorang datang untuk menyelamatkan kita. Mendengar ini, aku membuka mata dan melihat wajah yang sedikit kekanak-kanakan, menempel di jendela kereta. Segera aku membuka mata. Seketika tersenyum. Dia melambaikan tangan ke arah yang tidak jauh. Masih ada orang yang hidup di sini. Ketika aku diangkat ke dalam mobil, aku melihat Chen Sui terbaring di atas tandu. Dia masih hidup. Seseorang diangkat keluar dari ruang istirahat pramugari. Itu wanita itu. Menjadi sangat kurus hanya seperti tulang. Aku membalikkan kepala. Melihat Cai Yiji jatuh dari kursi. Tak bisa menahan, aku muntah. Tenaga medis di sampingku mendekat. Dia mengusap punggungku. Setelah naik kapal, baru saat itu aku tahu. Setelah pria itu pingsan, dia digigit di leher oleh wanita itu. Bertahan hidup dengan bersandar pada tubuh pria itu. Sekelompok orang di tempat yang empuk itu. Mereka langsung dibawa masuk ke penjara. Aku dan Chen Sui terbaring berdampingan di atas tandu. Saat itu baru aku sadar. Suaminya bukan seorang pemadam kebakaran. Perjalanan ke selatan kali ini adalah untuk bercerai dan kembali ke rumah orang tuanya. Kedinginan datang tiba-tiba. Hati manusia sulit dipahami. Dia mengada-ada identitas sebagai pemadam kebakaran. Dia berharap orang lain melihatnya dari identitas ini. Sedikit merasa waspada. Luo Wei menyandarkan kepalanya di dadaku. Dia berbicara dengan suara tertahan. Maaf, Bibi. Menipumu. Aku mengulas senyum. Jelas-jelas, kamulah yang menyelamatkanku.